Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti agenda Zoom online class yang diadakan oleh BEN Institute pada hari ini dengan sehat walafiat. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk bertemu bersama-sama meskipun hanya melalui media Zoom meeting. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Alia. Saya merupakan notaris PPAT di Kota Banjarmasin yang akan menjadi host acara kelas online kita pada hari ini. Dan sebelumnya kami dari BEN Institute mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini Sabtu 18 September 2021 dengan tema penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan yang sedang dalam penjaminan. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan BEN Institute terlebih dahulu. BEN Institute ini disingkat dengan BI, merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan hukum, di mana tujuan dari BEN Institute adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan hukum yang bermartabat dan eminem. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin di masa datang, kita dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, BEN Institute juga akan menyelenggarakan kelas secara tatap muka, baik pun pendidikan maupun pelatihan di dunia penotariatan secara khususnya dan di dunia hukum secara umumnya. Selanjutnya, mempersingkat acara, izinkan pula saya untuk menyapa dulu moderator pada hari ini, Bapak Dr. Rubensa Syahran SH.MH. Selamat siang Pak Ruben. Pak Ruben. Izin ya Pak ya, saya untuk memperkenalkan Pak Ruben dulu. Pak Ruben ini akrab disapa dengan Pak Ben. Beliau adalah kelahiran dari Kota Banjarmasin 8 Mei 1955. Beliau adalah founder BEN Institute sekaligus emeritus notaris yang menjabat notaris selama 35 tahun. Dan beliau juga PPAT selama 34 tahun. Dan Pak Ben ini sendiri adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kemudian S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, dan S3 beliau selesaikan di Universitas Airlangga. Salah satu dari karya beliau adalah buku yang berjudul Hukum Properti. Mungkin dari teman-teman sekalian sebagian sudah ada yang punya, dan bagi yang berminat nanti bisa menghubungi panitia atau dari pihak Prenada. Selanjutnya, izinkan pula saya untuk menyapa Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Natsir Asnawi, SHIMH. Assalamualaikum Pak Natsir. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Suara Pak Natsir agak kecil ya Pak ya? Halo? Ya. Udah kedengeran? Udah kedengaran. Oh ya. Iya. Izin ya Alhamdulillah Pak. baik Bu. Iya, sehat Pak. Gimana Pak di Jakarta? Keadaannya? Alhamdulillah. Ini baru PPKM udah level 3. Jam 12 malam baru balik dari Surabaya. Ada dinas kemarin. Iya. Sehat-sehat ya Pak ya. Izin saya untuk sehat, membacakan dulu profilnya Pak Natsir. Silakan, Bapak Bu. Muhammad Natsir Asnawi, SHIMH ini adalah hakim justisial. Beliau juga penulis buku dari Hukum Harta Bersama dan beberapa buku beliau memang lumayan banyak. Beliau merupakan hakim justisial Mahkamah Agung RI dengan pendidikan formal diselesaikan di jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada bulan Mei tahun 2009. Kemudian beliau menempuh sarjana hukum Islamnya tersebut dilanjutkan dengan strata 2 di PMIH Universitas Lampung Mangkurat yang tahun 2017 kalau nggak salah Pak Natsir jadi muridnya Pak Ruben ya Pak ya? Iya, benar. Iya, Pak jadi Ruben hari guru ini saya. kolaborasinya lumayan bagus ini. Jadi yang ya, dulu benar. dosen, kemudian ada mahasiswanya, kemudian hari ini bisa kerjasama dengan webinar yang diadakan sangat bagus. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia penyelenggara acara kelas online pada hari ini. Demi kelancaran acara pada hari ini, izinkan pula saya untuk membacakan tata tertib mengenai acara webinar hari ini. Yang pertama, selama
pemaparan materi, host akan menonaktifkan semua mic atau akan memute secara otomatis. Yang kedua, Bapak Ibu peserta diharapkan apabila ingin menyampaikan pertanyaannya melalui fasilitas room chat dengan menulis nama, kota, serta pertanyaannya. Kemudian, di mana setiap pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator. Kemudian, apabila yang beruntung, pesertanya akan mendapatkan 10 buku dari BEN Institute, yang mana salah satu bukunya ini disponsori khusus dan spesial sekali dari Bapak Syafruddin Ashar dari Prenada. Selamat siang, Pak Syafruddin. Iya, selamat siang. Oke, yang ketiga, seluruh materi akan dibagikan di grup WAG setelah diskusi selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan rundown webinar kita pada hari ini. Pukul 12 sampai 13, itu adalah persiapan narasumber. Kemudian dilanjutkan jam 13 opening, sambutan, perkenalan singkat, BI, sudah tadi saya sampaikan. Kemudian 13.15, akan kita lanjutkan untuk perkenalan Prenada Media yang akan disampaikan oleh moderator kita Pak Roben. Kemudian di 13.20 sampai 13.50 selama 30 menit akan ada pemaparan materi dari Pak Natsir. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari 13.50 sampai 14.25. Dan di 14.25 sampai 14.30 selama 5 menit akan dibacakan kesimpulan dan penutupan. Dan di penutupan itu saya akan membacakan pemenang door prize sebanyak 10 orang. Jadi ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Rondanya itu dulu. Kemudian sebelum memulai diskusi, mohon izin kepada Bapak Robensa, Bapak Muhammad Natsir, kepada Bapak Ibu peserta sekalian untuk mengaktifkan videonya karena kita akan melakukan dokumentasi. Bapak Ridwan, Ibu Dwi, Ibu Diana, silakan mengaktifkan Ibu Wahyu Utami, Pak Yuda, Ibu Susanawati, Pak Akmal, silakan Pak Suhaimi, selamat siang Pak. Ibu Tafina, Ibu Rahima. Bisa dibantu ya Pak Heri untuk dokumentasinya. Ya, kita foto sebentar ya. Minta tolong senyumnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja kita mempersilahkan kepada Pak Roben untuk memulai acara kelas online pada hari ini. Kepada Pak Ben, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Nuralia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera semua untuk kawan-kawan. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu walaupun melalui online. Dan untuk menghemat waktu, saya kira kita akan memulai, namun sebelum itu perkenankan saya mengucapkan ungkapan perasaan yang sangat senang ya dengan selain kawan-kawan partisipan semua. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Syafruddin Ashar, senior editor dari Prenada Media Group, di mana Prenada Media ini adalah mitra kami di dalam penerbitan buku-buku. Nah, saya kira karena para partisipan di sini adalah Bapak Ibu yang semuanya adalah terpelajar dan sangat berharap untuk mempublikasikan buah karyanya, sebagaimana halnya seperti Pak Natsir juga ya, yang bukunya banyak sekali, sudah cukup banyak, dan kebetulan yang menerbitkan itu adalah Prenada Media. Oleh karena itu, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Syafruddin Ashar untuk mungkin menyampaikan sepatah dua kata atau mungkin men-share, memperkenalkan Prenada Media. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Syafruddin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Roben.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. mungkin selamat sore di tempat Pak Robin ini ya. Jakarta Jam pada 2, siang Pak. hari ini sangat panas nih, mataharinya cukup tinggi. Mudah-mudahan juga di tempat kita teman-teman semua bisa sama seperti Jakarta. Mudah-mudahan juga PPKM-nya yang zona berapa kita Pak Nasir di Jakarta ini? Sekarang masih zona 3, Pak. Zona 3 ya, tapi Ya, Pak. seminggu terakhir ini saya lihat ramai seperti Korea di mana-mana. Kemungkinan kita akan turun ke 2. Kemarin Surabaya sudah zona 1, Pak. Sudah turun. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan ya kita semua seluruh Indonesia kembali aman supaya kita beraktivitas lebih baik dan lebih leluasa. Tapi ada hikmahnya ini Pak Nasir dan Pak Ben. Dengan adanya pandemi ini kita ada teknologi yang membantu kita dengan cepat bergabung dimanapun. Ini saya pakai celana pendek ini Pak Ben. Karena Pak Ben nggak lihat. Saya yakin juga jangan-jangan Pak Ben juga pakai celana pendek walaupun di atas full dress ya, pakai jas. Saya mohon maaf karena tadi pagi itu dari jam 9 sampai jam 11.30 tadi itu saya ada webinar juga. Dan ketika saya membuka share screen untuk company profile di Prenada itu bermasalah. Jadi mudah-mudahan ini saya bicara saja, tidak perlu saya, karena ini bukan waktunya untuk saya memperkenalkan Prenada Media, karena ada bintang tamu kita yang utama adalah Pak Nasir. Jadi saya menyampaikan pertama terima kasih kepada Pak Robin dan Ben Institute yang telah mengajak Prenada Media Group dan telah mempercayakan Prenada Media Group bekerja sama dalam diskusi buku, peluncuran buku beberapa waktu lalu Pak Ben ya. Waktu kita launching buku Pak Ben ini, Hukum Properti, yang pada siang hari ini mudah-mudahan buku ini bisa diberikan ya Mbak Alia ya. Iya, bisa Pak. Surprise bagi peserta kita yang aktif bertanya dan bagus pertanyaannya, mudah-mudahan bisa diberikan gitu. Kemudian yang kedua kami perlu menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pak Nasir Asnawi yang telah mempercayakan bukunya Hukum Harta Bersama yang pada siang hari ini didiskusikan atau public sharing gitu ya dengan Pak Nasir Asnawi. Ya, saya baru tahu kalau Pak Nasir ini murid dari Pak Robin. Tapi Pak Nasir sama saya usianya selisih 20 tahun, Pak. Iya, benar. Isinya cukup jauh. Kami baru sekali ketemu dan itu pun sepintas di hotel. Saya dengan Mbak Endah ketemu di hotel karena Pak Asnawi ada acara di satu hotel di Jakarta Utara waktu itu Pak ya, beberapa waktu lalu. Kemayoran waktu itu Pak. Di Kemayoran ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Robin dan teman-teman di Ben Institute serta panitia acara kita pada siang hari ini, Prenada Media Group adalah salah satu penerbit buku teks buku ajar mayor yang kami selalu mengatakan bahwa kami belum ada kompetitornya. Artinya yang pertama di Indonesia, kami ada di 10 perwakilan, kantor cabang kami di 10 provinsi, dan sejak kami berdiri pada tahun 2003 hingga sekarang, kami telah menerbitkan kurang lebih 2.300-an judul buku, hampir di semua ilmu pengetahuan di bidang keilmuan, dan 2 diantaranya adalah buku karya dari Dr. Robin Shah Shahran, Hukum Properti, dan nggak kelihatan ya karena saya share screen, dan bukunya Pak Nasir Asnawi. Ini ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Boleh Saya baca nih sekali lagi halaman punya berapa Pak Robin, karena saya pakai share screen malah nggak kelihatan. Ya, kalau saya tutup share screen, itu maaf. Virtual background-nya di. Saya jelek sekali Pak. Karena saya ada di gudang sebetulnya sekarang. Gudang buku itu Pak, saya suka. Iya, saya numpang di gudang buku ya ini. Saya tutup. Kemudian buku Hukum Harta Bersama Pak Nasir Asnawi. Harganya sama-sama Pak, 100.000 ya. Karena tebalnya sama, ukurannya sama. Ya, betul. Mudah-mudahan ini Bu Nur bisa nanti ya, Bu Nur Alia Nur, maaf, bisa
diberikan kepada teman-teman yang sudah bergabung dan aktif bertanya. Kalau kurang nanti minta lagi, Bu ya. Oh iya Pak, pasti. Saya tinggal WA aja ya Pak ya. Betul, betul. Pak Asnawi dan Pak Robert dan Ibu Nur Alia, mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan lancar dan kita semua tercerahkan dengan ilmu yang akan dibagikan oleh Pak Nasir Asnawi. Dan sebagai penutup, Prenada Media Group dengan senang hati mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menerbitkan buku-buku ilmu pengetahuan, khususnya buku hukum, buku-buku kenotariatan. Kami belum banyak menerbitkan Pak Ben, buku-buku kenotariatan. Baru sekali ini hukum properti. Saya baru tahu kalau ada ilmu hukum properti, Pak. Karena saya itu ekonomi, saya pikir properti itu nggak ada hukumnya, adanya di PPAT gitu ya. Ternyata ada nih. Mungkin ini spesialisasinya Pak Robin ya. Ya Pak. Ya. Betul itu. Nah waktu itu kita launching dan diskusi dengan 3 guru besar dari Erlangga UNER. Udah berapa lama? Dan narasumber utamanya Pak Ben ini. Jadi mudah-mudahan buku ini dua-duanya itu adalah buku bestseller, buku yang luar biasa tentunya, dan kita semua bisa tercerahkan dari 2 buku ini. Terima kasih kami telah diberi kesempatan untuk bergabung di acara siang ini. Mudah-mudahan saya juga pintar dengan ilmu-ilmu hukum ini Pak Ben dan Pak Asnawi. Baik, Bapak Ibu sekalian, singkat saja demikian. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir. Amin. Dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat terima kasih Bapak Safruddin Ashar. Kita lanjut acara, dan sebelumnya perkenankan kami menyapa lagi kepada Bapak Ibu seluruh partisipan yang hadir di sini hari ini. Yang kami hormati juga Bapak M. Nasir Asnawi, Sarjana Hukum Islam dan Magister Hukum, yang pada hari ini beliau sebagai pembicara atau pemateri kita. Yang kami hormati juga Bapak Safruddin Ashar, Senior Editor Prenada Media Group, dan yang kami banggakan seluruh kru BEN Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Sungguh berbahagia pada hari ini kita diberi kesempatan Allah Maha Pencipta untuk bertemu di sini, walaupun secara online. Untuk itu perkenankan kami mengucapkan puji syukur padanya, seraya berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu seluruh partisipan yang berbahagia. Topik webinar kita kali ini adalah penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan yang sedang dalam penjaminan. Disampaikan oleh Bapak Nasir Asnawi yang telah mengkaji secara mendalam tentang aspek hukum harta bersama yang tentunya merupakan bagian dari harta benda dalam perkawinan, yang beliau tinjau dari multi aspek, baik itu dari aspek hukum positif, hukum adat, dan juga hukum Islam. Nah, menariknya dari paparan beliau mengenai harta bersama ini, beliau kaitkan dengan penjaminan serta implikasinya di dalam penyelesaian gugatan harta bersama. Di tengah perbedaan pandangan mengenai kedudukan harta bersama itu, beliau mencoba menawarkan suatu kerangka konseptual penanganan gugatan harta bersama yang objeknya sedang dijaminkan. Dan menarik juga, beliau akan mengemukakan perbandingan hukum harta bersama dalam beberapa negara dengan maksud agar kita dapat bersikap untuk mempertimbangkan dalam melakukan pembaruan norma hukum harta bersama di negara kita. Nah, seperti apa konsep yang ditawarkan oleh beliau, pemateri? Saya kira tidak perlu lagi kita berpanjang lebar, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak M. Nasir Asnawi. Silakan, Pak Nasir. Terima kasih, guru saya, Pak Robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Roben, guru saya yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan. Beliau banyak kesan mendalam di saya pribadi selama menyelesaikan S2 di Unlam, terutama karena waktu itu Pak Roben, mungkin Pak Roben masih ingat ketika saya mau konsultasi judul ke Bapak, yang pada akhirnya saya mengangkat tema tentang prakontrak. Nah, karena itu menjadi satu kajian yang sepertinya tidak dilirik di Indonesia, tetapi justru di luar negeri itu menjadi sesuatu yang dilindungi sedemikian rupa prakontrak. Terima kasih banyak Pak Roben inspirasinya. Saya mohon izin Pak Roben, apakah materi saya sudah di-share ke teman-teman yang hadir pada kesempatan ini? Untuk materi nanti di WA aja Pak. Oh, oke. Baik. Jadi gini, saya mungkin supaya tidak terlalu kaku ya Pak Roben dalam menyampaikan, saya tidak perlu screen share ya Bu Alia. Saya cukup mengalir saja bahasannya. Begini, ada satu hal yang mendasari saya menulis hukum harta bersama. Kalau selama ini saya memperhatikan ya, konsep-konsep hukum harta bersama yang ditulis, baik di buku hukum perdata maupun hukum perkawinan dan sebagainya, itu saya melihat terlalu tekstual. Dalam arti bahwa acuannya terhadap undang-undang sebagai baseline kajian hukum harta bersama itu cenderung itu saja. Sementara perkembangan hukum itu sedemikian pesat, hukum selalu bergerak dinamis. Kenapa saya kemudian mengangkat perbandingan salah satu subbab di dalamnya? Karena begini, ternyata konsep hukum harta bersama kita itu punya perbedaan yang cukup tajam dengan beberapa negara ya, yang prominent, misalnya Singapura, Amerika, Jepang, Australia, even Malaysia kita sangat berbeda. Contoh sederhana saja, misalnya di Malaysia. Kalau di Malaysia kan berbasis hukum Islam ya, karena mayoritas Muslim. Di sana di mahkamah syariahnya itu penentuan harta bersama itu tidak ada ketentuan harus 1/2 atau tidak ada bahasa undang-undang yang menyatakan bahwa hakim membagi harta bersama itu 1/2. Lagi pula konsep harta bersama memang sebenarnya adalah hasil ijtihad dari ulama Indonesia, karena memang dari Al-Quran dan hadis pun tidak ada satu ayat atau hadis yang memang secara tegas menyebutkan bahwa di dalam lembaga perkawinan itu ada harta bersama. Nah, itu diturunkan dari hasil ijtihadi yang menganalogikan harta bersama itu sebagai hasil yang diperoleh dari syirkah abdan mufawwadah antara suami dan istri. Persekutuan dalam segala hal antara suami dan istri yang menghasilkan harta benda atau aset di dalam perkawinan. Kalau di Malaysia, hakim itu memutus harta bersama itu sangat fleksibel. Jadi tidak ada ketentuan separuh-separuh, benar-benar hakim melihat pembagian harta bersama itu berdasarkan kontribusi, baik secara aktif maupun pasif dari setiap pasangan. Kalau dalam penilaian hakim, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keduanya memiliki kontribusi yang sama, menjalankan kewajiban secara proporsional, maka harta bersama itu dibagi separuh-separuh. Tetapi jika tidak, maka akan terjadi pergeseran di sana-sini sehingga tercapai suatu keseimbangan. Konsepnya kan kewajiban dan hak itu harus seimbang. Ya, jadi seperti itu kalau di Malaysia. Yang agak unik malah di Jepang, Pak Roben. Ya. Di Jepang itu ketika saya buka KUH Perdatanya, yang pasti KUH Perdata versi Inggrisnya Pak ya yang saya buka. Ya. Kalau versi bahasa kanjinya saya nggak tahu. Jadi ada versi bahasa Inggrisnya. Saya lupa di pasal 700-an kalau nggak salah. Saya udah agak lupa itu. Di Jepang itu malah tidak dikenal lembaga harta bersama. Jadi masing-masing ketika menikah ya udah bablas itu harta pribadi masing-masing. Istri kerja, suami kerja, ya sudah penghasilan masing-masing adalah milik masing-masing. Dari gajinya dia beli barang itu atas nama dia, itu tetap milik masing-masing suami istri. Satu-satunya hal yang memungkinkan ada harta bersama di Jepang ketika terjadi pembelian suatu barang atau ada hadiah atau ada apapun namanya diperoleh sesuatu di dalam perkawinan dan itu tidak jelas tercatat atas nama siapa, nah itu baru menjadi harta bersama antara suami istri.
Yang cukup berbeda juga itu di Amerika. Kalau di Amerika masing-masing negara bagian itu punya ketentuannya tersendiri. Pada umumnya ketentuan di Amerika tuh mirip-mirip juga di Australia, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menilai apakah harta benda yang diperoleh itu termasuk harta bersama suami dan istri. Kemudian terkait dengan pembagiannya itu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, kemudian maintenance bagi suami dan istri yang bercerai. Karena begini, kalau di sana mantan suami atau mantan istri misalnya yang mengalami sakit dan butuh maintenance yang cukup besar itu biasanya diberi perhatian khusus oleh hakim. Jadi divisi hartanya itu cukup berbeda ya, pembagian hartanya itu cukup berbeda. Kalau misalnya yang memerlukan maintenance cukup besar di salah satu mantan pasangan suami istri ini, maka biasanya hakim akan memberikan sedikit lebih banyak kepada yang bersangkutan dibandingkan dengan pasangan yang sehat walafiat ya. Nah, dari perbandingan tersebut, saya belum menyinggung Arab Saudi. Jadi kalau di Arab, di Jazirah Arab pada prinsipnya tidak ada pencampuran harta, Pak. Jadi pada prinsipnya tidak ada pencampuran harta di Jazirah Arab itu di sebagian besar negara-negara Arab Saudi, karena memang seperti yang saya katakan tadi sejak awal memang tidak ada bahasa yang tegas yang menyatakan bahwa di dalam perolehan bersama suami istri dalam perkawinan itu menjadi harta bersama. Nah di sana masih memegang konsep yang ansih ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam teks Al-Quran maupun hadis. Kalau di Indonesia memang ada sedikit pembaruan, ada hasil ijtihad dari para ulama kita yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam, karena memang situasi masyarakat kita ya, faktor kultur juga berbeda. Hukum adat kita mengenal istilah ganagini atau gonogini atau harta sepencarian. Kalau di Banjarmasin itu saya lupa istilahnya apa ya. Tapi yang pasti ya perpantangan. Tapi yang pasti kalau di Indonesia sebagian besar konstruksi masyarakat adat itu mengenal adanya harta bersama. Maka untuk mengakomodir itu ulama kita terdahulu berijtihad, termasuk di dalamnya adalah Profesor Tem Hasbi As-Siddiqi. Ini perlu ada ketentuan khusus nih kalau di Indonesia. Nah, kenapa kemudian Pak Ruben di dalam buku Harta Bersama ini saya mengangkat sedikit tentang harta bersama dan penjaminan. Jadi sebelum saya jadi hakim justisial, saya 7 tahun memegang perkara, menyidangkan hitungan saya mungkin tidak kurang dari 4.000 perkara yang sudah pernah saya putus. 80-90% itu perceraian dengan yang sering diikuti dengan akibat-akibat perceraian seperti nafkah, hak asuh, dan sebagainya. Sisanya adalah perkara hak asuh, perkara hukum perkawinan lainnya ya, asal-usul anak, kemudian pembatalan perkawinan, termasuk juga harta bersama dan perkara kewarisan. Nah, yang menarik di perkara harta bersama ini adalah ada perbedaan pendapat. Apakah ketika suami istri membeli satu unit rumah dengan cara cicilan, kemudian terjadi sengketa harta bersama di tengah cicilan itu berjalan, itu menjadi harta bersama di antara mereka atau belum? Ada dua pandangan. Pertama, itu belum menjadi harta bersama. Kenapa? Karena belum selesai cicilannya. Belum selesai cicilannya. Artinya belum lengkap kepemilikan dia terhadap objek dimaksud. Yang kedua, itu sudah menjadi miliknya. Acuannya apa? Kalau kita melihat, kalau di Inggris itu ada namanya Hire Purchase Act ya, undang-undang tentang sewa beli. Dalam perjanjian sewa beli itu kalau saya tidak salah, kalau 30% masa sewa sudah berlalu, sudah dibayar, maka sudah terjadi peralihan hak dari lesor kepada lesi. Nah, kalau di Indonesia, jangankan 30% Bapak Ibu, kita sudah bayar pajak, ya, kita sudah akad dengan pihak bank, maka terbit sertifikat tanah itu, tanah dan rumah atas nama kita. Padahal cicilan belum dibayar. Kan begitu ya Pak Ruben ya. Jadi kalau dikatakan belum jadi milik debitur,
Itu keliru menurut saya, karena sertifikat hak miliknya udah atas nama kita. Kalau memang menggunakan sistem leasing with purchase option, seharusnya bukti kepemilikan itu masih atas nama lessor, bukan atas nama lesi. Nanti di akhir periode sewa, ada akad baru yang mengalihkan kepemilikan itu kepada lesi tadi. Itulah yang dimaksud dengan leasing with purchase option. Sewa dengan opsi beli. Kalau di kita terbalik, Pak. Katanya sewa dengan opsi beli, tetapi beli motor, beli mobil, beli rumah, segera setelah akad itu selesai, semua bukti pemilikan atas nama debitur. Meskipun bukti kepemilikan itu dipegang oleh kreditur kan, entah melalui fidusia maupun melalui hak tanggungan untuk barang-barang tidak bergerak. Nah, dalam praktek memutus ada dua perbedaan pendapat. Kalau objek jaminan itu, objek harta itu masih dalam jaminan, maka itu belum sepenuhnya menjadi milik suami dan istri. Sehingga belum boleh digugat. Kenapa Anda menggugat sesuatu yang belum menjadi milik Anda sepenuhnya? Kalau saya dari dulu konsisten menggunakan konsep begini. Yang namanya harta bersama itu pasti ada aset, ada hutang. Ada aktiva, ada pasiva. Makanya Pak Ruben, pertama kali saya memutus perkara harta bersama yang sedang dijaminkan itu pada tahun 2014, kalau saya tidak salah. Itu asetnya sedang dijaminkan di bank. Kemudian dia terkena proyek perluasan lahan bandara. Kemudian akan diganti rugi oleh Angkasa Pura, tapi kemudian terjadi sengketa di antara mereka. Mereka tidak sepakat dengan nilai. Kemudian mereka mundur, tidak jadi, dibebaskan lahan tersebut. Masuklah ke pengadilan, kami periksa, pada saat itu mereka mengagunkan di Bank BTN, ya, segala macam agunan di Bank BTN, tapi sertifikat sudah atas nama suami. Nah, dalam memutus itu, saya dalam proses memutus saya mengalami keraguan. Kalau saya cuma putus hartanya saja, lalu bagaimana hutang dia? Sementara prinsip umum dalam hubungan keperdataan, ya Pak, ya, distribusi hak dan kewajiban, selesaikan dulu kewajiban Anda, baru Anda meminta hak. Nah, kemudian di dalam petitum gugatan itu, penggugat hanya meminta ditetapkan harta bersama dan pembagiannya. Kami bermusyawarah setelah sidang sekitar 13 atau 15 kali sidang, masuklah kami pada tahap kesimpulan musyawarah majelis. Saya menyimpulkan begini, kalau mau menentukan harta bersama ini saya pikir tidak fair kalau tidak ditentukan hutangnya. Kenapa? Ada hak bank di sini sebagai kreditur. Ada hak bank. Hak bank apa? Hak bank atas pelunasan piutang. Kewajiban pihak apa? Kewajiban melunasi hutangnya kepada pihak bank. Pada akhirnya kami mengambil kesimpulan, kebetulan waktu itu suara majelis bulat, kami mengambil kesimpulan meskipun penggugat hanya menuntut ditetapkan harta bersama, kami juga memutuskan hutang bersamanya seperti apa, terus kewajiban membayar hutang terlebih dahulu sebelum mengambil haknya, dengan porsi pembagian harta bersama dan beban hutang tersebut 50-50 bagi suami dan istri. Seiring berjalannya waktu, beberapa putusan saya yang seperti itu ketika naik di tingkat kasasi dimentahkan. Jadi ada perbedaan pandangan di Mahkamah Agung bahwa kalau belum dulu ya Pak ya, kalau belum dilunasi harta bersama tersebut masih dijaminkan di pihak bank misalnya, maka itu belum boleh dituntut sampai harta tersebut telah selesai masa cicilannya. Beberapa kali mental di tingkat kasasi, saya kemudian akhirnya berpikir, apakah tidak ada solusi yang bisa kita capai? Saya membayangkan begini, Pak, bagaimana kalau tenornya 10 tahun, Pak? Baru kebayar 1 tahun, mereka cerai. Masih ada 9 tahun masa cicilan. 10 tahun ke depan, apakah ada jaminan keduanya masih hidup? Lalu bagaimana pelunasannya? Setelah mereka bercerai, siapa yang mau bertanggung jawab untuk melunasi ini? Nah, saya
melihat-lihat lagi Pak, buka-buka itu tentang hukum adat ya Pak ya, karena saya yakin Indonesia ini kaya Pak. Hukum kita itu sebenarnya kaya, karena kalau mau fair, Indonesia itu eh, dipenuhi dengan norma-norma adat yang sangat bagus sebenarnya. Saya bertemu dengan istilah panjer itu. Bukan istilah panjer. Saya bertemu dengan istilah gade adat itu. Saya pelajari sedemikian rupa. Saya kemudian terpikir, kenapa tidak ini kita terapkan di dalam penyelesaian harta bersama yang sedang dijaminkan. Akhirnya saya menyusun konsep, kalau ada gugatan harta bersama, di dalamnya ada satu atau beberapa objek yang sedang dijaminkan di bank, maka opsi yang dapat kita ambil pertama, bank ini ditarik sebagai pihak, ya, sebagai turut tergugat, paling tidak sebagai turut tergugat, atau tergugat dua. Kenapa harus ditarik bank? Agar supaya penyelesaian sengketa itu benar-benar bisa tuntas. Semua orang yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek tersebut bisa terlibat dan bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kalau bank sudah masuk di dalamnya, maka kita bisa menempuh dua hal. Pertama, kita mau litigasinya atau non-litigasinya. Nah, ini saya masih bicara dalam konteks penyelesaian perkara di pengadilan ya. Kalau litigasinya berarti hakim memutus perkara tersebut dengan mendistribusikan hak dan kewajiban bagi mantan suami, mantan istri, dan pihak bank. Seperti apa itu diserahkan kepada kebijakan majelis hakim. Tetapi kalau itu bisa dimaksimalkan di mediasi, proses mediasi di pengadilan, maka bisa diambil ada yang disebut dengan konsep asset settlement. Jadi gade adat itu bisa diikuti dengan jual lepas, yang kalau di luar negeri sering disebut dengan asset settlement atau pemberesan aset. Jadi ketika terjadi mediasi antara suami dan istri, mereka bisa menyepakati, pihak bank, hutang kami kan tinggal 50 juta nih, sementara nilai objek kami adalah 100 juta. Kami lepas, bank tambah 50 juta, hak pemilikan beralih kepada bank, hutang kami lunas, 50 juta kami bagi dua antara pihak pertama dan pihak kedua. Itu aset settlement, pemberesan aset. Cuman memang problem dari solusi ini adalah undang-undang perbankan. Undang-undang hak tanggungan. Kalau saya tidak salah pasal 12 ya, di materi saya itu tidak boleh ada janji dari pemberi hak tanggungan kepada penerima hak tanggungan untuk memiliki barang tersebut. Memang ini bisa ditafsir multitafsir sih. Cuman kalau menurut saya model penyelesaian pemberesan aset ini yang paling pas ketika terjadi sengketa harta bersama yang objeknya sedang dijaminkan di pihak bank. Kalau tidak disikapi seperti itu Pak Roben, maka sulit bagi saya membayangkan harta-harta bersama yang sedang dijaminkan itu bisa diselesaikan. Seperti yang saya contohkan tadi, gimana kalau tenornya masih 5 tahun, 10 tahun? Bisa-bisa orangnya udah meninggal, hartanya belum pernah dibagi. Dan itu juga menimbulkan kerumitan, karena gini, kalau dianggap itu belum milik sepenuhnya, artinya selama dalam periode tersebut itu ada status quo. Nggak jelas ini milik siapa. Saya bayar uang, saya bayar cicilan, tapi saya dianggap bukan pemilik. Kan aneh juga, Pak. Ya kan? Nah, makanya saya mengusulkan untuk penyelesaian harta bersama seperti ini, kalau bisa libatkan bank di dalam gugatan itu. Kalau dikatakan apa kepentingan bank? Oh jelas, bank pemegang jaminan. Bank punya kepentingan pelunasan piutang. Kan gugatan perdata kan prinsipnya sederhana saja. Hubungan hukumnya jelas, kepentingan hukumnya jelas, yang dituntut juga jelas. Sangat bisa loh. Baik kemudian itu diselesaikan harus diputus oleh putusan hakim, atau hakim memutus berdasarkan kesepakatan damai yang dicapai oleh para pihak di proses mediasi tadi. Nah, ini konsep yang masih, saya yakin Pak Ruben, kalau dilemparkan ke publik, kontroversinya sangat mungkin ada. Saya yakin, yang namanya gagasan pasti. Makanya saya menulis salah satu subbab itu di buku ini sebagai cara saya untuk
melemparkan gagasan saya kepada publik, silakan publik menilai, teman-teman notaris menilai, teman-teman lawyer menilai, teman-teman hakim menilai, akademisi menilai, apakah konsep tersebut make sense untuk menyelesaikan harta bersama yang sedang dijaminkan tadi. Nah, kembali kepada ini ya, status harta ya. Saya kemarin sempat berpikir, Pak Ruben, nomenklatur gugatan harta bersama atau nomenklatur perkara harta bersama menurut saya itu kurang tepat, Pak. Jadi gini, saya setelah memperbandingkan beberapa KUH perdata di negara-negara yang saya sebutkan di dalam buku ini, saya kemudian menyadari bahwa yang tepat sebenarnya adalah harta benda perkawinan. Gugatan harta benda perkawinan. Kenapa? Karena di dalam perkawinan itu harta benda yang muncul itu bukan cuma harta bersama, tapi ada harta pribadi, kemudian ada harta bawaan. Nah, pemikiran ini kemudian semakin kuat, Pak Ruben, ketika kemarin ada teman rekan hakim. Jadi rekan hakim berdiskusi dengan saya. Kami biasa, Pak, manggil, bro, saya sedang ada perkara. Gugatannya adalah menetapkan harta pribadi. Jadi bukan harta bersama, harta pribadi. Memang kalau dilihat situasi kasusnya memungkinkan sekali, karena memang apa yang dimaksud harta pribadi, harta bawaan, dan harta bersama, sebagaimana yang saya paparkan dalam buku itu terpenuhi. Saya kemudian berpikir, ini yang tepat ini bukan gugatan harta bersama, tetapi gugatan harta benda perkawinan. Sehingga kalau judulnya gugatan harta benda perkawinan, maka di dalamnya bisa minta ditetapkan harta bersama, minta ini ditetapkan sebagai harta pribadi, minta ini ditetapkan sebagai harta bawaan, dengan segala konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya. Nah, itu sekilas ya tentang nomenklatur. Jadi mungkin Bapak Ibu notaris nanti ke depan, saya belum memahami persis ya persoalan yang dihadapi teman-teman notaris terkait harta bersama, tetapi paling tidak saya ingin menyampaikan gini. Pertama, ketika suami istri itu membeli aset, baik berupa rumah maupun aset lainnya, dan itu atas milik mereka berdua, saya sangat menekankan begini. Pastikan bahwa ada itikat baik dari kedua belah pihak. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian, ketika membeli rumah, membeli tanah, membeli rumah, itu sertifikat atas namanya hanya satu, kalau nggak suami atau istrinya. Meskipun mungkin di dalam perjanjian jual belinya ada persetujuan pasangannya. Tetapi dalam pengalaman saya 7 tahun mengadili perkara, itulah yang sering menjadi celah bagi salah satu dari suami atau istri itu untuk melakukan penyelewengan, untuk melakukan penyelundupan. Dia melakukan jual beli secara sepihak kepada pihak lain dengan berdasar, oh ini loh sertifikat ini atas nama saya, jadi saya berhak menjual, ini punya saya. Istrinya nggak tahu. Ini juga perlindungan hak bagi para suami dan istri, sehingga menurut saya penting untuk dipikirkan bersama agar dalam pengatasnamaan ya kepemilikan terhadap aset-aset tidak bergerak, terutama itu kalau bisa memang suami istri menurut saya, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan berikutnya benar-benar dapat dipastikan bahwa itu atas persetujuan suami istri. Sering sekali loh Pak, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman notaris, terjadi hal seperti itu, dan itu kami temukan di persidangan. Pada akhirnya ketika saya pernah mengadili gini, ada 5 tanah, gugatan HB ini Bapak, ada 5 tanah, itu 3-nya udah nggak bisa diapa-apain, udah kejual. Ya mau nggak mau kita tolak yang 3 ini, udah berpindah tangan. Kecuali dapat dibuktikan bahwa ada etikat tidak baik di dalamnya. Tapi kan itu masuk ke ranah perbuatan melawan hukum. Itu bukan ranah kami. Artinya bahwa praktek-praktek seperti itu berpotensi menimbulkan adanya penyelundupan salah satu pihak. Jadi entah ini mungkin sudah masih wacana di saya pribadi atau menjadi wacana umum, saya kok merasa melihat ya, kalau suami istri beli tanah tapi atas nama salah satunya saya itu kok kayaknya kurang pas gitu. Dan itu pun bisa dijelaskan secara hukum menurut saya. Jadi kalau bisa sih di atas nama suami dan istri tadi. Nah, kalau
ada hal-hal nanti yang terjadi di lapangan. Ada suami istri membeli tanah, kemudian dijaminkan di bank. Itu saya pikir menarik untuk kita kedepankan bersama resolusi tadi ya, aset settlement, kemudian kita mendasarkan pada gade adat, ada jual lepas, sehingga penyelesaiannya jauh lebih mudah dibanding dengan proses litigasi seperti biasa. Lagi pula kita tuh menyelesaikan perkara bukan cuma urusan hukumnya A, B, C, D, tetapi kita menyelesaikan perkara itu bagaimana para pihak itu bisa secepat mungkin ya, mendapatkan haknya. Kan justice delay itu justice denied, Pak. Saya masih sulit membayangkan apakah itu adil kalau misalnya orang menuntut harta bersama 3 tahun kemudian baru dia bisa dapat harta, dia bisa dapat haknya. Itu sungguh ketidakadilan sebenarnya. Ketidakadilan yang diformalkan menurut saya. Nah, proses-proses hukum inilah yang perlu kita cermati, sehingga saya sendiri mengajukan gagasan itu sebagai solusi menurut saya ya, sebagai solusi untuk mempercepat penyelesaian sengketa sehingga para pihak itu dapat sesegera mungkin mendapatkan haknya. Jangan sampai karena dia lama mendapatkan haknya, dia justru merasa saya tidak diperlakukan tidak adil. Kok hukum seperti ini ya? Kita kan tidak ingin hukum itu tampak sangar di depan para pencari keadilan. Kita justru ingin hukum yang menciptakan kedamaian, mampu memastikan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak itu terdistribusi secara cepat. Mungkin itu dulu Pak Ruben. Pak Ruben, pengantar dari saya ingin membuka. Kalau bisa sih diskusi ya, biar kita lebih terbuka. Ya, baik. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasir Asnawi, sangat mencerahkan ya ini. Saya kira sangat baik kalau ini kita segera diskusikan saja. Nah, untuk itu kita berikan dulu kesempatan kepada, bagaimana Pak Nasir, satu persatu saja atau sekaligus atau gimana Pak? Kita mungkin satu persatu Pak. Satu persatu ya. Karena biasanya kalau praktisi enak tuh kalau saling. Ya. Pak, izin bertanya berdahulu Pak. Izin. Gimana Alia? Saya mau tanya juga Pak. Sebentar. Ini ada guru besar kita ini, Pak Nasir Asnawi. Di sini ada 2 guru besar yang hadir. Prof. Isnaini dari Erlangga, yang kedua Prof. Koidin ya dari Universitas Jember. Jadi nggak enak. Ya, bukan nggak enak. Ini kan ilmu ya. Ini ilmu pengetahuan dan untuk semuanya. Jadi mungkin kita beri kesempatan dulu kepada yang amat sangat terpelajar, Prof. Isnaini, menyampaikan materi beliau. Karena beliau ini sehari-hari berkutat dengan mata kuliah hukum keluarga juga, saya kira Pak. Silakan Prof. Is, terima kasih mempersingkat waktu kuliahnya. Silakan Prof. Is, di unmute dulu Pak. Ya, halo? Silakan Prof. Sudah kedengaran Prof. Dengar? Ya. Oh ya. Ya. Baiklah. Kalau saya melihat secara pintas judul bukunya Hukum Harta Bersama ya. Coba. Harta Bersama ya. Hukum Harta Bersama. Sepengetahuan saya mengenai harta bersama ini diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Sebenarnya pengaturan harta bersama dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu tidak jelas. Penjelasannya pasal 35, kalau melihat penjelasannya, apabila perkawinan putus, maka harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Ini penjelasan yang tidak pernah jelas. Jadi kata-kata di dalam penjelasan pasal 35 yang tidak jelas, celakanya diulang menjadi pasal 37. Hanya dirubah sedikit.
Dalam pasal 37 dikatakan apabila perkawinan putus karena cerai, harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Lah ini hukumnya masing-masing itu apa maknanya? Dijelaskan oleh penjelasan pasal 37. Hukumnya masing-masing bisa berupa hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Ya, Waduh. Rupanya pengaturan harta perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu taruhlah tidak pernah jelas. Nah, ketentuan-ketentuan yang tidak jelas seperti itu dibekalkan kepada para hakim. Ya, Yes. tapi menurut saya hal itu wajar biasa. Tidak ada undang-undang jelas, tidak ada ceritanya. Tapi toh itu dibekalkan kepada para hakim. Oleh sebab itulah, menurut pandangan saya, Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu merupakan salah satu wujud hukum. Sebab menurut saya wujud hukum itu ada 5. 1, hukum perundang-undangan. 2, hukum kebiasaan. 3, hukum jurisprudensi. 4, hukum doktrin. 5, hukum traktat. Kelima-lima wujud hukum itu harus bersinergi agar supaya bisa membentuk dan membangun hukum yang utuh. Oleh sebab itulah, kalau pengaturan harta perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak jelas, khususnya harta bersama tidak jelas, akan menjadi kewajiban bagi hakim untuk memperjelasnya lewat hukum jurisprudensi. Oleh sebab itulah peranan hakim di dalam pembentukan hukum secara komprehensif itu memegang kunci. Sebab saya yakin perancang Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu dulu memang sengaja membuat aturan harta bersama itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena ketika perancang Undang-Undang Perkawinan Indonesia melihat keberagaman tentang harta perkawinan yang ada di Indonesia. Ada yang tunduk pada hukum adat, ada yang mengikuti hukum Islam, ada yang mengikuti BW. Nah, ketidakjelasan semacam itu akhirnya diserahkan kepada hakim untuk memperjelas. Sehingga harta bersama ini menjadi problem. Nah, bagaimana jelasnya? Hakimlah. Menurut saya, ujung tombak untuk memperjelas ini. Nah, ini narasumbernya sebagai seorang hakim sudah barang tentu harus punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebab harta bersama itu kalau misalnya perkawinan itu bubar, khususnya cerai, bagaimana membaginya? Nggak pernah jelas itu. Lalu diperjelas oleh hakim. Hakimnya ternyata sampai putusan Mahkamah Agung pun juga kasuistis sifatnya. Ada yang 50-50, apakah itu benar? Belum tentu. Lihat kasusnya. Nah, kalau misalnya yang kerja perempuannya, istrinya kerja mati-matian, suaminya hanya berjudi melulu. Kalau ini dibagi 50-50, jelas tidak adil. Oleh sebab itulah, putusan Mahkamah Agung juga berlain-lainan. Ada yang 50-50, ada yang menyimpang dari itu hal-hal yang biasa. Oleh sebab itulah, menjadi hakim merupakan suatu peran yang sangat strategis untuk membentuk hukum perkawinan Indonesia itu menjadi utuh. Nah, ini menurut Pak Hakim bagaimana? Kalau misalnya harta bersama itu terjadi perceraian. Perceraian saja deh. Tanpa anak deh. Nanti kalau ada anak, waduh, tambah rumit. Bagaimana membagi harta bersama kalau terjadi perceraian dan tanpa anak. Saya ingin tahu bagaimana ini. Baik. Terima kasih, Prof. Is. Silakan Pak Nasir menanggapi. Baik, terima kasih Prof. Is. Saya terkaget ternyata ada yang amat terpelajar mengikuti kegiatan ini. Oh, saya agak grogi, Pak. Oh, enggak apa-apa. Malah saya ini harus belajar dari Bapak sebagai praktisi, apalagi sebagai hakim, sebagai ujung tombak itu. Baik. Mohon izin, Prof. Sebelum menjawab pertanyaan itu, di buku Harta Bersama ini, di buku ini
saya melampirkan putusan majelis saya sendiri yang dikuatkan sampai di tingkat kasasi, di mana kami memutus harta bersama. Mantan istri mendapat 3/5 bagian dan mantan suami mendapat 2/5 bagian. Salah satu pertimbangan utama adalah untuk menopang kehidupan sehari-hari, istri turun tangan untuk bekerja, segala macam dikerjakan oleh mantan istri. Itu membuat kami cukup terenyuh selama persidangan, Bapak. Sangat terkesima kami melihat ada perempuan setangguh itu, karena suaminya pasrah aja selama periode itu. Kemudian pada saat anak perempuan menikah, itu yang mati-matian mencari dana untuk perkawinan anaknya justru si ibu. Dia bahkan harus menjaminkan dulu salah satu tanahnya ke bank untuk mendapatkan sejumlah biaya, dan yang melunasi cuma si istri saja. Atas dasar itu semua, kami kemudian mempertimbangkan ini kalau dibagi rata sepertinya tidak fair. Kami akhirnya menentukan pembagian. Saya menggunakan pendekatan jurimetri, Prof. Ada pendekatan jurimetri yang saya gunakan di buku satunya ya. Bagaimana ketika kita ingin mendistribusikan harta benda perkawinan itu, atau harta bersama maksud saya, menurut kontribusi dari masing-masing pihak. Tapi kok gak cepet-cepet segini, Mas? Mohon izin, ada gangguan suara. Ya, baik. Jadi, mohon izin, Prof, saya menggunakan model pendekatan jurimetri dalam mendistribusikan harta bersama tersebut. Sejauh mana kontribusinya itu akan berimplikasi pada hak yang dia terima atas harta bersama tadi. Nah, salah satu komponen yang gagal dijalankan dengan baik oleh suami pada saat itu adalah menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi anak istri, ya, sampai kemudian anak istrinya tersebut menikah. Peran ini justru diambil alih oleh si ibu. Maka 1/5 kewajiban itu ternyata dijalankan dengan baik oleh pihak ibu. Pada akhirnya saya mendistribusikan seperti ini. Berarti suami hanya menjalankan 4 kewajiban, sementara ibu menjalankan 5 + 1 kewajiban. Dengan adanya 10 item kewajiban antara suami dan istri, maka si pihak mantan istri itu harus diganjar dengan 6 bagian dari 10 hak atas harta tersebut. Maka keluarlah nilai 6/10 dan 4/10 yang kemudian kami sederhanakan 35 menjadi 25. Nah, mohon izin Prof, memang dalam perkara-perkara yang pernah saya putus, saya beberapa kali memutus di luar pakem ya. Salah satunya tadi ketika minta harta bersama ditetapkan, kami bukan cuma menetapkan harta bersama, tapi juga menetapkan hutang bersama. Bagaimana kalau ada anak dan sebagainya? Sebenarnya mudah saja sih, Prof, untuk menentukan itu. Yang pasti begini, ketika ada gambaran di dalam persidangan bahwa si istri misalnya selain menghidupi dirinya juga harus menghidupi anak-anaknya, suaminya tidak lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut, ya, maka itu bisa dianggap sebagai hutang. Karena bagaimanapun ayah berkewajiban untuk menafkahi anak. Kalau dia melalaikan kewajiban itu, sementara si istri yang harus bekerja, mengeluarkan bekerja ya, di samping sebagai ibu rumah tangga dia harus mencari uang, mencari nafkah, dan dengan itu dia menghidupi anak-anaknya, maka pada prinsipnya si suami itu telah berhutang kepada istrinya. Hutangnya apa? Hutang atas nafkah. Meskipun dalam pandangan ulama, nafkah terhadap anak itu sifatnya lil intifa. Ketika tidak dibayarkan tetapi anak masih tetap hidup, masih tetap sehat, maka tidak dapat dituntut. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks keadilan, maka kejadian-kejadian seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa dikonversi sebagai hutang suami, hutang ayah terhadap ibunya anak-anak, di mana dia dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut. Nah, kalau dianggap sebagai hutang, lalu bagaimana penyelesaiannya? Maka sebagian yang menjadi hak dari si mantan suami tadi atas harta bersama tersebut dialihkan untuk menutupi hutang dia terhadap nafkah yang telah dipenuhi oleh mantan istrinya.
Jadi neraca keadilannya seperti itu menurut saya, Prof. Jadi tinggal kita melihat situasinya seperti apa, mana hal-hal yang bisa kita mix and match, disitulah hakim berperan. Saya jujur, Prof, memang saya mengakui sendiri sangat kurang norma terkait dengan harta bersama di Indonesia. Di Undang-Undang 174 hanya 2 pasal kalau saya tidak salah, kemudian di kompilasi hukum Islam hanya 1 pasal yang menyebutkan tentang bagian janda dan duda ketika terjadi perceraian. Maksudnya bagian janda dan duda terhadap harta bersama. Itu pasal 95 kalau saya tidak salah ya. Masing-masing janda atau duda berhak atas separuh bagian. Kemudian di KUH Perdata karena ada undang-undang perceraian, ada undang-undang perkawinan, maka dianggap tidak berlaku kecuali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut. Nah, memang ada beberapa bagian dalam KUH Perdata yang tidak diatur seperti penggabungan, pembubaran, kemudian ada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian perkawinan itu dianggap berlaku. Nah, memang itulah kesulitan yang kita hadapi sehingga saya sendiri merasa punya tanggung jawab moral ketika mengadili perkara harta bersama, bagaimana memastikan hak dan kewajiban ini terdistribusi dengan seadil-adilnya kepada mantan suami maupun mantan istri. Baik, Begitu Pak mungkin, Nasir. Pak Robert. Ya. Baik, terima kasih. Prof. Is, kita masih banyak waktu, nanti barangkali ingin menanggapi, silakan. Sementara di sini ada 2 yang raise hand, Mbak Lia Azalia dan Yuda. Namun saya melihat ini sudah lebih dulu ada di chat, di kolom chat, sahabat Muhammad Ridwan Abidin dari Nangabulik, Kabupaten Lamandau. Lamandau. Izin bertanya, belajar dari kasus dari pernikahan laki-laki Muslim dan wanita mu'alaf setelah pernikahan memiliki seorang anak dan harta bersama berupa sebidang tanah. Kemudian timbul pertengkaran dan sebelum perceraian keduanya menyepakati untuk memberikan seluruh harta bersama kepada anak salah satunya. Setelah perceraian, mantan istri murtad atau kembali ke agamanya semula. Sedangkan mantan suami selang 5 tahun telah menikah kembali. Dalam pernikahan dengan istri barunya itu, mantan suami masih menguasai harta bersama dan mengambil pinjaman kredit dengan jaminan harta bersama selama dengan mantan istrinya. Mempersingkat, sebelum pinjaman lunas ternyata naas suami meninggal. Dalam perjalanan pinjaman itu, lunas dan pihak bank menyerahkan surat tanda bukti kepemilikan tanah diberikan kepada istri baru tanpa melihat objek tanah itu merupakan harta bersama dari istri yang awal. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah tindakan bank itu benar dalam memberikan surat bukti kepemilikan pada istri baru? Siapakah subjek hukum yang berhak atas objek tersebut? Anak dari mantan istri pertama atau istri barunya atau keduanya berhak? Bagaimana teknis proses penyelesaiannya kepada yang berhak tersebut? Demikian kira-kira. Silakan Pak Nasir. Ada satu aspek yang sering terlupakan, Pak, ketika menghibahkan harta benda kepada anak. Jadi gini, saya mengacu dulu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung. Pada pokoknya gini, kalau berbicara tentang hibah, maka hibah itu baru dinyatakan lengkap, selesai, accomplish, ketika ada balik nama. Jadi surat hibah itu atau akta hibah itu ditindaklanjuti dengan balik nama sertifikat dari penghibah kepada penerima hibah. Itu baru lengkap penghibahannya. Sepanjang itu belum dilakukan balik nama, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka penghibahan belum dianggap lengkap. Lalu ketika terjadi kasus seperti tadi, bagaimana seharusnya bank bertindak? Atau siapa yang berhak? Nah begini, saya juga seringkali merasa ini kurang paham juga. Kalau memang bank itu prudent, mengedepankan asas prudensial, asas kehati-hatian dalam transaksi, maka seharusnya bank juga menelusuri dong, itu dari mana sih asalnya ini. Tapi sudahlah, itu kan sudah terjadi Pak ya. Nah sekarang bagaimana seharusnya bersikap? Pertama begini,
kalau memang dulu ada kesepakatan tertulis antara suami dan istri untuk menghibahkan seluruh harta tersebut kepada anaknya, maka dicari buktinya apa? Ada nggak bukti tertulisnya? Entah berupa akta atau akta di bawah tangan, ya silakan. Itu nanti bisa diajukan gugatan. Ada, Bisa Pak. diajukan gugatan. Ada ya? Ada ya? Nah, Ada. buktinya kuat nggak itu, Pak? Kira-kira? Ada tanda tangan kedua belah pihak, ada saksi juga, saksi 3 orang. Ada. Nah, itu mungkin bisa bisa dikomunikasikan dulu kepada siapa yang masih hidup, mantan istri apa mantan suami? Udah meninggal semua? Mantan istri masih hidup tapi ya murtad. Nggak masalah murtadnya. Kita nggak bicara. Karena gini, kita tidak bicara dulu urusan murtad atau tidaknya. Urusan murtad itu kaitannya dengan waris, Pak. Kalau urusan harta bersama tidak termasuk di situ. Lembaganya berbeda. Nah, bisa dibicarakan kepada mantan istrinya. Apakah benar Anda pernah membuat kesepakatan seperti ini dengan mantan suami? Kalau benar, maka dilihat tanggal berapa, dicek semua ya secara formulir dan menteri. Kalau sudah memenuhi syarat, maka bisa dikomunikasikan kepada istri barunya mantan suami tadi. Ini loh. Lagi pula, kalaupun diserahkan kepada kepada istri barunya, istri baru nggak punya hak kok di situ. Apa hak dia? Tapi faktanya diserahkan. Nah, justru disitulah peran lawyer, ya, peran advokatnya, peran kuasanya untuk mengkomunikasikan itu. Selesaikan gitu. Yang pasti gini, jelaskan dulu aspek hukumnya seperti tadi, ya. Lakukanlah pendekatan sebaik mungkin. Kalau pihak bank mungkin udah lepas ya karena udah selesai, dia menyerahkan agunan, ya udah selesai bank udah nggak terkait lagi, jangan tarik-tarik lagi bank karena memang urusan bank, hubungan hukum dengan bank itu sudah selesai. Kecuali memang jika ternyata di belakangnya ada unsur-unsur penggelapan, unsur penipuan, itu lain cerita. Ketika ada unsur fraud itu nggak lepas meskipun perjanjian sudah berakhir gitu. Nah, urusannya berarti sekarang dengan istri baru tadi. Tinggal komunikasi, buka aja dulu komunikasi, Pak. Kalau nggak buka komunikasi, kita juga nggak mungkin tahu seperti apa penyelesaiannya. Tetapi yang pasti secara hukum, kalau memang pernah ada kesepakatan itu, ya bisa dibicarakan dulu. Ini gimana nih kesepakatan yang kemarin nih? Kemudian yang kedua, secara hukum harta itu kan dibeli pada saat perkawinan dengan istri pertama. Ya jelas itu punya mereka berdua. Nggak mungkin beli dengan istri pertama jadi milik istri kedua, nggak dicerita itu. Nah, kalau aspek hukumnya sudah Bapak jelaskan seperti itu, saya pikir dia akan paham. Kalaupun dia sudah paham, dia tetap ngotot, ya silakan kuasa. Masa saya ngajarin kuasa gimana ngambil tindakan hukum, kan kamu. Baik, Pak. Gitu. Iya. Baik. Ya. Baik, Pak Nasir, mungkin kita lanjutkan